Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 5. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah kami yang bertemakan tentang kemiskinan di kota besar Indonesia, penyebab, dampak, dan juga solusinya. Ini adalah rekan-rekan saya. Kita langsung aja ke slide pertama, yaitu latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Mbak Kirana. Silakan Mbak Kirana. Terima kasih sebelumnya. Baik, saya Kirana Dwi Cahya akan menyampaikan latar belakang masalah dari makalah kami, makalah kelompok 5. Kemiskinan merupakan masalah utama yang terjadi di Indonesia. Telah banyak kajian mengenai kemiskinan, dari kajian kemiskinan di daerah kota hingga kajian kemiskinan di daerah desa. Telah banyak juga upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi atau mengatasi kemiskinan ini. Nggak dengar. Tes. Dengar, Kir. Kedengaran kok. Kedengaran. Oke, saya ulangi ya. Saya Kirana Dwi Cahya akan menyampaikan latar belakang masalah terkait makalah yang kami sampaikan, yaitu kelompok 5. Kemiskinan merupakan masalah utama di negara Indonesia. Telah banyak kajian mengenai kemiskinan, dari kajian kemiskinan di daerah kota hingga kemiskinan di daerah desa. Telah banyak juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi atau mengatasi seperti halnya desa pandemi ini, seperti bantuan tunai, PST, seperti itu, yaitu bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada masyarakat yang mampu. Ada juga yang dalam bentuk pangan seperti sembako yang biasanya isinya beras, gula, teh, dan lain sebagainya. Mungkin tetangga-tetangga teman-teman atau keluarga teman-teman ada yang mendapatnya. Ada juga di bidang kesehatan seperti BPJS. Ada juga di bidang pendidikan seperti KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa kurang mampu yang kuliah di tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Dan juga ada juga yang di jenjang SD sampai SMA, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Bedanya hanya di kata kuliah. Oke, sudah kita ketahui ya, sudah banyak upaya-upaya pemerintah, sudah banyak kajian-kajian kemiskinan yang sudah dilakukan. Namun kemiskinan di Indonesia tetap terjadi. Setiap tahun presentasinya bisa naik dan bisa turun. Salah satu contoh kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan yang terjadi di kota besar, yang dimana penduduknya banyak, namun lapangan pekerjaan tidak bisa menanggulangi penduduk yang banyak itu. Penduduk yang membutuhkan lebih besar dari lapangan pekerjaan. Mungkin itu salah satu faktor yang menjadi sumber utama kemiskinan di Indonesia. Kami kelompok 5 akan membahas kemiskinan yang terjadi di kota besar Indonesia. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dijelaskan juga dengan Mbak Kirana. Silakan. saya akan merumuskan masalah dari kelompok kami. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan pada kota-kota besar di Indonesia? Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan di kota-kota besar? Yang ketiga, bagaimana solusi untuk memberantas kemiskinan pada kota-kota besar di Indonesia? Baik, slide
Selanjutnya, hakikat kemiskinan akan dijelaskan oleh Mbak Yudita. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh beberapa negara di dunia pada sektor ekonomi dan sosial. Banyak tokoh dan instansi yang menjelaskan tentang kemiskinan. Di sini kami menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta standar kehidupan yang layak atau sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Dari definisi kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pengukuran dan penyebab. Yang pertama merupakan sudut pandang pengukuran, membagi kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dikarenakan adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua merupakan kemiskinan relatif karena adanya kebijakan pembangunan. Yang kedua, dari sudut pandang penyebab, membagi kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah, dikarenakan adanya kelangkaan sumber daya alam, kurang suburnya tanah, dan minimnya sarana prasarana. Yang kedua, merupakan kemiskinan struktural karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang ada. Next. Baik, slide berikutnya faktor penyebab kemiskinan di kota besar Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mbak Vita. Silakan, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab kemiskinan di kota besar di Indonesia. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk yang banyak. Karena adanya urbanisasi dari desa ke kota itu menyebabkan bertambahnya penduduk di perkotaan. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan karena jumlah pertambahan penduduk itu tidak diikuti dengan adanya jumlah pemukiman atau lahan untuk mereka tinggali ketika mereka berada di perkotaan. Sehingga banyak dari mereka yang mendirikan bangunan tidak permanen atau tidak resmi seperti di kolong jembatan, di bantaran sungai maupun di pinggir kereta api. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Karena jumlah penduduk yang banyak sedangkan jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas, itu menyebabkan banyaknya pengangguran. Nah, dari pengangguran itu mereka tidak mendapatkan upah atau gaji yang nantinya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya pendidikan. Pendidikan itu merupakan pegangan bagi setiap orang. Tingkat pendidikan yang rendah itu akan mengakibatkan seseorang itu kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan juga pengetahuan. Jika seseorang itu berpendidikan rendah, maka skills yang didapat itu tidak dapat mendukung seseorang dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Itu juga dengan sebaliknya, semakin rendah pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah juga seseorang itu memperoleh pekerjaan yang layak. Kemudian yang keempat itu adalah pendapatan yang rendah. Dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang itu, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diperoleh. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin rendah pendidikan seseorang, pendapatan yang diperoleh itu juga semakin rendah karena pekerjaan diraih itu tidak terlalu membutuhkan skills. Kemudian yang kelima adalah rasa malas. Kurangnya motivasi bekerja karena anggapan kemiskinan itu takdir dan tidak dapat diperjuangkan, itu membuat masyarakat itu memiliki rasa malas, tidak bergairah, dan tidak bersikap acuh tak acuh untuk bekerja. Selain itu, mereka juga hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dan menyebabkan rasa ketergantungan dengan bantuan tersebut. Dan yang terakhir adalah beban keluarga. Adanya anggapan banyak anak banyak rezeki itu membuat seseorang itu memiliki banyak anak, sedangkan jumlah penghasilan yang didapat itu tidak dapat memenuhi kebutuhan jumlah anggota keluarganya. Nah, padahal semakin banyak jumlah anggota keluarganya, beban yang ditanggung itu juga semakin besar. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada dampak kemiskinan di kota besar di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mbak Tika dan Mbak Vita. Silakan, Mbak. Yang selanjutnya adalah dampak kemiskinan di kota besar di Indonesia. Yang pertama itu adalah pengangguran. Berhubung pendidikan dan juga keterampilan itu merupakan suatu hal yang sulit diraih oleh masyarakat, maka masyarakat itu sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak. Sehingga banyak dari mereka yang menganggur dan akhirnya mereka tidak
mendapatkan upah atau gaji yang nantinya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka juga akan kekurangan nutrisi juga kesehatan. Yang kedua itu adalah kriminalitas. Kesulitan mencari nafkah itu mengakibatkan seseorang itu lupa diri atau sehingga mereka tuh mencari jalan cepat dalam melakukan suatu hal tanpa memedulikan apa yang mereka lakukan itu baik atau buruk, halal atau haram dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya itu seperti perampokan, penjamretan, pencurian, pembegalan, dan juga masih banyak lagi tindak kriminalitas lainnya. Dan yang ketiga adalah putusnya sekolah. Karena mahalnya biaya pendidikan itu menyebabkan rakyat miskin yang banyak yang putus sekolah. Karena mereka tidak mempunyai biaya, tidak mampu untuk membiayai sekolahnya. Nah, putus sekolah dan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan ini akan menjadi penghambat bagi rakyat miskin dalam menambah keterampilan dan juga menjangkau cita-cita dan menggapai mimpi mereka. Baik, poin yang selanjutnya saya akan melanjutkan. Untuk poin yang keempat ada kesehatan yang buruk. Sedikitnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat dari kemiskinan membuat rakyat miskin sulit untuk memelihara kesehatannya. Belum lagi ada pengeluaran untuk pengobatan yang mahal di klinik maupun di rumah sakit yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. Untuk poin yang kelima, adanya buruknya generasi penerus. Bila anak-anak ada yang putus sekolah karena adanya keterbatasan biaya, serta terpaksa bekerja akan menimbulkan kendala bagi perkembangan mereka. Contohnya ada anak-anak yang ada di jalan, mereka tidak memiliki tempat tinggal, tempat tidur, dan mereka tidak bersekolah, bahkan mereka mengamen untuk mencari makan. Hal ini merupakan imbas dari kemiskinan pada generasi penerus. Dan jika hal itu tetap ada, maka akan berimbas pada jangka yang panjang serta kurang baik untuk anak-anak tersebut. Selain itu, akan membuat mereka terjebak dalam kesusahan sampai mereka berusia dewasa, serta berakibat pada generasi penerusnya selanjutnya. Untuk poin yang terakhir adalah munculnya slum area atau pemukiman yang kumuh. Hal ini terjadi karena adanya urbanisasi dari desa ke kota, mengakibatkan banyaknya jumlah penduduk di perkotaan. Sedangkan penghasilan seseorang rendah dan lahan di perkotaan itu terbatas, menyebabkan orang-orang mendirikan bangunan di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk ditinggali atau memiliki kualitas lingkungan hidup yang rendah, seperti di pinggir sungai atau di pinggir rel kereta api. Selain itu, mereka menempatkan kualitas rumah menjadi prioritas terakhir, karena yang terpenting bagi mereka adalah memiliki tempat untuk berlindung dan beristirahat. Jadi, rumah yang mereka tinggali jauh dari kriteria rumah yang layak. Sekian. Baik. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi kemiskinan yang akan dijelaskan oleh Mbak Akila. Silakan, Mbak. Baik, saya akan menjelaskan tentang solusi untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, di mana wilayah ini sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu memenuhi jumlah pelamar kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Yang kedua, memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Dalam hal edukasi, pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan pemerintah juga harus memberi keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu agar dapat melangsungkan sekolahnya. Yang ketiga, memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Pemerintah sebaiknya memberikan fasilitas yang merata di setiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaannya. Setelah fasilitasnya terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera. Yang keempat, melakukan inovasi dan kreasi. Salah satu upaya terciptanya lapangan pekerjaan yaitu harus inovatif serta kreatif.
Diharapkan pemerintah mampu melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif. Dan yang terakhir adalah membuka lapangan pekerjaan. Dalam usaha untuk mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri, seperti warung makan, restoran, tempat penginapan, dan lain sebagainya. Jika kita membuka usaha baru, maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja sebagai penggerak jalannya suatu usaha. Dengan demikian, jumlah pengangguran yang merupakan faktor utama kemiskinan dapat dikurangi jumlahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Slide berikutnya ada simpulan masalah. Yang pertama ada faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama ada jumlah penduduk yang banyak. Kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Ketiga, rendahnya pendidikan. Keempat, pendapatan yang rendah. Kelima, ada rasa malas. Dan yang terakhir, beban keluarga. Dan untuk dampaknya, ada pengangguran. Kedua, angka kriminalitas tinggi. Tiga, tingkat putus sekolah tinggi. Keempat, tingkat kesehatan masyarakat buruk. Kelima, ada buruknya generasi penerus. Dan yang terakhir, muncul banyak slum area atau pemukiman kumuh. Yang terakhir ada solusi. Yang pertama ada memperluas lapangan pekerjaan. Kedua, memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Ketiga, memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Keempat, ada melakukan inovasi dan kreasi. Dan yang terakhir, membuka lapangan kerja baru. Baik, selanjutnya ada saran yang akan dijelaskan oleh Mbak Tika. Silakan Mbak Tika. Baik, untuk saran, adapun saran yang dapat kelompok kami berikan. Yang pertama, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi, terutama di kota-kota besar, karena jumlah penduduknya tentu juga lebih banyak dan merupakan penduduk di usia kerja. Yang kedua, dari sisi masyarakat, sebagai masyarakat juga sebaiknya tidak terlalu bergantung kepada pemerintah mengenai penyediaan lapangan pekerjaan. Masyarakat diharapkan juga bisa untuk berwira swasta di berbagai bidang. Dengan begitu kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang lain juga. Yang ketiga, dari sisi pemerintah juga diharapkan untuk menyediakan fasilitas yang memadai seperti pemberian pelatihan kerja atau keterampilan kepada masyarakat yang putus sekolah, serta pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi pribadi kreatif dan inovatif untuk bisa berwira swasta. Hal ini dapat menunjang masyarakat dalam mengembangkan dirinya untuk hidup yang lebih sejahtera di kemudian hari. Dan yang terakhir, peningkatan pendidikan juga yang merata juga perlu dilakukan. Sekarang ini pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan yang cukup banyak bagi masyarakat dengan tujuan agar semua bisa merasakan bangku pendidikan. Namun ada yang perlu diperhatikan lagi soal pendistribusian bantuan ini. Masih banyak pendistribusian yang salah sasaran. Pemerintah diharapkan untuk bisa lebih teliti dan jeli lagi dalam pendataan masyarakat, mana yang benar kurang mampu dan mana yang tidak. Dengan begitu, bantuan yang sudah ada dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar kurang mampu, sehingga dapat terjadi pemerataan pendidikan bagi setiap masyarakat. Terima kasih. Baik, itu saja dari kami. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oh iya, sebelumnya untuk yang ingin bertanya silakan raise hand dulu ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Baik, Mbak Shania, silakan bertanya. Baik,
seperti yang diketahui, program pembangunan rumah susun yang dilakukan oleh pemerintah itu berfokus untuk memberikan akomodasi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Tetapi, mengapa masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan rumah susun ini? Banyak masyarakat yang lebih mampu, berpenghasilan tetap, dia mempunyai kendaraan, khususnya kendaraan bermobil, malah yang menjadi penghuni di rumah susun tersebut. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar rumah susun tersebut dapat dihuni oleh orang yang tepat dan memang membutuhkan bantuan tersebut? Oke, baik, Mbak Shani ya. Pertanyaan langsung dijawab aja ya. Jadi, pemerintah harus lebih menyaring setiap data masyarakat yang ingin menghuni di rumah dusun tersebut. Dengan adanya pendataan tersebut, tujuan dari program pemerintah untuk rumah susun akan lebih terrealisasikan, yaitu memberikan akomodasi masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan yang tetap. Pendataannya itu seperti apa? Pendataan seperti riwayat pekerjaan, gaji yang diperoleh, dan juga kendaraan yang dimiliki. Jika tidak sesuai dengan kriteria, penghuni rumah susun akan tidak bisa menempati tempat tersebut. Terima kasih. Bagaimana Mbak Shania? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya. Ini saya ingin bertanya. Oke, baik Mbak Arlita, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arlita Wiyakusumawardani. Tadi di sini dijelaskan bahwa kemiskinan absolut ialah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan pembangunan yang belum mampu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk dapat menjangkau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, khususnya di kota besar, sehingga dapat menyetarakan pendapatan? Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan dari Mbak Arlita akan dijawab oleh Mbak Kirana. Silakan Mbak. Sebelumnya terima kasih Rita atas pertanyaan yang sudah diajukan ke kelompok kami, kelompok 5. Tadi Rita tanya... Izin interupsi, nggak kedengaran suaranya. Ya Mbak, suaranya kurang besar. Udah belum? Udah Mbak. Oke, makasih Mbak Rita atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok 5. Tadi Mbak Rita tanya ya, bagaimana cara untuk menjangkau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah yang terkhusus pada kota besar, yang dimana dapat meratakan pendapatan. Dengan adanya distribusi yang diperbaiki, dengan adanya golongan ekonomi yang tinggi, dengan diberikannya kepada mereka perpajakan atas semua harta benda mereka, atas semua pendapatan mereka. Dan untuk golongan ekonomi rendah bisa diberikan fasilitas jaminan finansial dan juga pengembangan serta peningkatan yang ditujukan kepada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan juga penyebarluasan itu lapangan pekerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Bagaimana Mbak Arlita, sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih atas jawaban pertanyaan saya. Terima kasih Mbak. Selanjutnya. Interupsi moderator, saya ingin menanyakan pertanyaan. Baik Mas Rivaldo, silakan Mbak. Baik, perkenalkan Mas Rivaldo Harduga. Di sini saya ingin menanyakan, mengapa angka putus sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi? Mengingat bahwa berbagai program pendukung kegiatan sekolah seperti beasiswa dan dana pos sudah mulai diberlakukan. Faktor lain apa saja yang berkemungkinan menjadi penyebab siswa putus sekolah? Dan bagaimanakah peran pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut terkait dengan tingginya angka putus sekolah tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mas Rivaldo. Pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Tika. Silakan Mbak Tika.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Angka putus sekolah di Indonesia masih sangat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi yang merupakan faktor yang dominan dalam penyebab putus sekolah. Karena untuk bisa sekolah pasti memerlukan biaya. Sekarang ini memang sudah banyak bantuan yang ada seperti KIP, dana BOS, dan beasiswa yang dapat mengatasi masalah ini. Namun pada pelaksanaannya banyak dari masyarakat kurang mampu, malah tidak mendapatkannya karena adanya salah sasaran dalam pendistribusian. Sehingga masyarakat yang mampu yang malah mendapatkannya. Dalam hal ini pemerintah perlu memperhatikan lebih lagi dalam pendataan masyarakat mana yang benar-benar membutuhkan dan mana masyarakat yang sebenarnya mampu. Dan faktor lain yang dapat menjadi penyebab dari putusnya sekolah yaitu yang pertama adanya kurangnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan di beberapa daerah. Sebagai contoh dalam banyak kasus anak-anak dan remaja di daerah pedesaan dan terpencil sering susah untuk mengakses pendidikan jenjang yang selanjutnya karena lokasinya yang terlalu jauh untuk ditempuh. Begitu juga untuk anak-anak penyandang disabilitas yang ingin bersekolah di SLB, sering akhirnya tidak melanjutkan sekolahnya karena tidak ada SLB yang mudah dijangkau dari rumah mereka. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini yaitu adanya pembangunan unit sekolah baru dan adanya ruang kelas baru, serta adanya program pendidikan jarak jauh, serta yang ada pula sekolah berasrama. Untuk faktor yang selanjutnya ada kurangnya mutu pelayanan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Isu-isu terkait seperti ketidakhadiran guru, buruknya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, serta metode pembelajaran yang belum terfokus pada anak, dan lain sebagainya adalah hal-hal yang masih menjadi hambatan bagi terciptanya lingkungan pembelajaran yang kondusif. Peran pemerintah dalam hal ini adanya sistem penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Ada juga akreditasi dan perizinan lembaga pendidikan. Selanjutnya ada program kurikulum 2013, serta ada juga sistem sertifikasi dan pengembangan profesional guru dan tenaga pendidik. Hambatan yang terakhir yang mungkin menjadi hambatan yang menjadi penyebab putusnya anak dalam bersekolah adalah hambatan yang berakar dari faktor sosial budaya dan persepsi mengenai pentingnya pendidikan. Ada beberapa keluarga yang berpandangan tentang penting atau tidaknya pendidikan serta berbagai asumsi yang berbasis dari norma sosial. Orang tua mungkin tidak memandang nilai penting pendidikan untuk anak-anak mereka, terutama jika pendidikan mereka saja terbatas. Seorang orang tua lebih mementingkan ketika seorang anak dianggap sudah dapat bekerja dan membantu ekonomi keluarga. Bahkan ada juga yang menganggap pernikahan anak adalah hal yang lazim, bahkan didambakan apalagi ketika hal ini dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Sehingga banyak yang memutuskan untuk menikah daripada untuk melanjutkan sekolahnya. Peran pemerintah dalam mengatasi hal ini yaitu yang pertama ada kampanye tentang pernikahan anak, serta adanya undang-undang yang mengatur usia minimum untuk menikah. Yang kedua, Kemendikbud juga membuat beberapa gerakan. Yang pertama ada Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal atau GP3M, serta Gerakan Indonesia Membaca. Dan ada juga gerakan kembali bersekolah tingkat nasional maupun daerah yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tika. Gimana Mas Rivaldo, sudah terjawab semua? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya silahkan. Perkenalkan, nama saya Cairita Anggraini dari kelompok 7 ingin bertanya. Tadi di solusi masalah ada solusi untuk penyuluhan inovasi dan kreasi. Nah, penyuluhan inovasi dan kreasi seperti apa yang akan diberikan untuk mengatasi kemiskinan dan bagaimana cara untuk memastikan penyuluhan ini itu merata. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cahaya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Akila, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Penyuluhan inovasi dan kreasi yang dapat diberikan adalah dengan penyuluhan atau pembimbingan pedagogis dengan cara dialektika.
Pembimbingan cara ini bersifat terbuka dan komunikatif dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah yang dihadapi masyarakat dan kemudian mencari solusinya. Contohnya di masa pandemi ini, banyaknya orang yang di PHK. Dengan adanya penyuluhan seperti ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengurangi kemiskinan, misalnya dengan tetap produktif di rumah dan melakukan usaha-usaha atau bisnis secara online. Sehingga dengan model semacam ini, masyarakat diajak kritis dalam memahami pribadi yang kritis, mandiri, dan kreatif. Penyuluhan dapat dilakukan langsung melalui kelurahan-kelurahan di daerah masing-masing, atau pada saat sedang terjadi pandemi dapat dilakukan dengan online melalui media online dan bersifat terbuka. Sekian dari saya, terima kasih. Mbak Kia, gimana Mbak Cahaya? Sudah terjawab? Sudah. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya silakan. Baik, perkenalkan. Nama saya Nandita Putri Aulia dari kelompok 7. Izin bertanya. Ya, baik Mbak Nandita. Silakan. Apakah ada hubungan antara korupsi dengan kemiskinan? Jika menurut kelompok kalian, bagaimana solusi untuk mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nandita. Pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Yulita. Silakan Mbak Yulita. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nandita. Hubungan antara korupsi dan kemiskinan itu tidak langsung berdampak, tetapi melalui korupsi berdampak pada tata kelola pemerintah dan perekonomian, setelah itu baru berdampak pada kemiskinan. Solusi yang dapat diambil yang pertama mungkin adanya penyuluhan terhadap anak-anak atau remaja tentang anti korupsi, selanjutnya kesadaran diri pada masing-masing, dan yang terakhir merupakan hukuman yang atau sanksi yang jera kepada koruptor agar tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Terima kasih Yulita. Bagaimana Mbak Nandita? Sudah jelas? Sudah cukup, terima kasih. Masih baik. Pertanyaan selanjutnya silakan. Baik, saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Felincia Fasiusta. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya. Apakah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pendapatan yang rendah sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan? Dan menurut kelompok Anda, apakah pemerintah perlu untuk meningkatkan upah minimum? Terima kasih. Terima kasih Mbak Felicia. Pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Vita. Silakan Mbak Vita. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Felin. Pertanyaannya, apakah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pendapatan yang rendah, dan apakah pemerintah perlu untuk meningkatkan upah minimum? Menurut kelompok kami, perlu dilakukan peningkatan upah minimum demi terpenuhnya standar kebutuhan hidup yang layak, dengan syarat harus disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, seiring dengan bertambahnya pendapatan pekerja, maka tingkat konsumsi pekerja itu juga meningkat, yang pada akhirnya itu dapat mendorong munculnya jenis-jenis usaha baru yang berpotensi menambah lapangan pekerjaan baru. Kemudian penetapan upah minimum itu juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan juga produktivitas perusahaan, sehingga akhirnya dapat meningkatkan produktivitas secara nasional. Namun dengan adanya penetapan UMR itu di atas titik keseimbangan pasar itu, banyak kaum muda yang ingin mencari pekerjaan namun tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan dalam mempekerjakan mereka. Oleh karena itu, pemerintah itu perlu meningkatkan upah minimum yang harus disertai dengan peningkatan kualitas SDM, karena jika kualitas SDM-nya itu tinggi, perusahaan itu berani memberikan upah yang tinggi, dan perusahaan itu akan mendapatkan feedback yang baik pula, seperti banyaknya pelanggan yang membeli produknya, sehingga perusahaan itu tidak akan rugi dan para pekerja itu bisa meningkatkan pendapatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vita. Gimana Mbak Felin? Baik, Sudah terima kasih. Sudah cukup. Sesi tanya jawabnya sudah ditutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih.
di